pentingnya memahami perilaku konsumen dalam pengembangan pemasaran. Perilaku konsumen penting untuk dipahami karena dapat membantu perusahaan atau pemasar mencari tahu hal apa yang akan dibutuhkan dan diinginkan oleh. Upaya mencari tahu, mengenal, serta memahami dan mempelajari perilaku konsumen merupakan pengetahuan dasar yang sangat penting dalam dunia pemasaran. Maka dari itu, perusahaan atau pihak pemasar harus berusaha mempelajari bagaimana perilaku ataupun sikap konsumen ketika mencari produk. Ada dua alasan mengapa perilaku konsumen penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu konsumen adalah fokus utama perhatian pemasaran. Memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen merupakan hal yang sangat penting. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang tepat serta efisien. Yang kedua, disesuaikan dengan perkembangan penjualan atau perdagangan. Perilaku konsumen juga penting dipahami guna mengikuti perkembangan penjualan atau perdagangan saat ini, yang lebih banyak menawarkan produk dibandingkan jumlah permintaan. Perilaku konsumen juga menggambarkan bagaimana konsumen mencari, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi sebuah produk. Dalam praktiknya, perilaku konsumen sangat mempengaruhi keputusan pembelian, yakni kondisi di mana konsumen memutuskan untuk membeli produk ataupun tidak. Bagaimana kondisi perilaku konsumen saat ini dan apakah ada perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi? Perilaku konsumen sendiri memiliki arti sebagai proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan pencarian pemilihan keinginan. Pandemi Corona telah menempatkan banyak orang pada krisis sosial dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya beberapa perubahan perilaku konsumen di masa pandemi. Ada beberapa contoh perubahan perilaku konsumen terutama pada masa pandemi ini. Yang pertama, konsumsi akan lebih berfokus pada nilai. Konsumen akan lebih berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Konsumen akan cenderung mengenyampingkan ego atau hedonisme mereka. Produk-produk kebutuhan sanitasi seperti tisu, sabun, ataupun pencuci barang akan menjadi barang yang mulai disasar oleh konsumen baik saat ataupun pasca krisis pandemi. Selain itu, produk kesehatan seperti makanan sehat, suplemen, ataupun minuman-minuman kaya gizi seperti jeli ataupun susu juga akan menjadi hal yang paling dicari oleh konsumen. Yang kedua, konsumen akan membangun kembali awareness. Contoh perubahan perilaku konsumen di masa pandemi selanjutnya adalah konsumen cenderung merupakan atau bahkan sudah tidak sadar akan keberadaan suatu brand. Sebagai pelaku bisnis, kita perlu mempersiapkan atau bahkan meningkatkan brand awareness saat pasca ataupun pandemi. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu konsumen online kini bukan hanya generasi milenial. Nah, pada awalnya, konsumen online didominasi oleh generasi-generasi milenial. Industri yang konsumennya memang untuk generasi milenial sudah sejak lama mengandalkan e-commerce sebagai sarana transaksi jual beli. Konsumen online pada saat pasca ataupun pandemi juga akan didominasi oleh generasi boomer satu tingkat di atas generasi X. Pada pasca pandemi nanti ataupun bahkan saat pandemi, perusahaan harus lebih peka terhadap generasi tertua ini dan mampu menyasar pada semua kalangan, baik dari segi diferensiasi produk dan kampanye. Perbedaan keempat yaitu bangkitnya tren group buying. Group buying sendiri adalah pembelian kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan diskon yang menjadi contoh perubahan perilaku konsumen di masa pandemi selanjutnya. Karena kecenderungan orang sulit untuk mengeluarkan uang lebih pada saat pandemi, orang-orang akan bekerja sama untuk membeli barang-barang tertentu untuk mendapatkan potongan harga, sehingga hal ini dapat menekan pengeluaran. Jelaskan bagaimana motivasi, kepribadian, dan emosi konsumen dapat dimanfaatkan untuk pemasaran produk maupun jasa. Nah, yang pertama yaitu motivasi. Motivasi konsumen merupakan keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.
Dengan adanya motivasi pada diri seseorang akan menunjukkan suatu perilaku yang diarahkan pada suatu tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Nah, contohnya pada iklan Pepsodent Herbal yang selalu ditayangkan pada saat bulan Ramadan, yang dimana ketika konsumen membeli Pepsodent Herbal kemasan khusus, maka konsumen juga ikut andil dalam program tebar kebaikan yang dibuat oleh brand Pepsodent tersebut. Nah, selanjutnya itu kepribadian. Semua orang memiliki karakteristik ataupun sifat yang berhubungan dengan kecenderungan perilaku. Terdapat perbedaan yang konsisten dan dapat diukur antara seseorang dan karakteristiknya. Kepribadian juga dapat mempermudah pebisnis untuk dapat menggolongkan konsumennya pada beberapa kelompok yang berbeda. Konsumen juga memilih produk sesuai dengan kepribadian mereka. Selanjutnya yaitu emosi. Emosi merupakan motivator dasar dari semua tindakan manusia. Emosi memiliki kekuatan dan sangat menentukan semua keputusan manusia, termasuk dalam memilih produk ataupun merek dalam pengambilan keputusan pembelian. Emosi sangat mempengaruhi pemikiran seseorang, dan emosi juga membentuk perilaku dan mempengaruhi penilaian. Oleh karena itu, seorang pebisnis harus memperhatikan emosi pelanggan dan berusaha mempengaruhi pelanggan sehingga mereka memiliki emosi yang positif. Terdapat suatu pernyataan yang mengatakan bahwa kesadaran dan relevansi dapat membuat merek kuat dan besar, tetapi emosional mampu membuat merek hebat. Dengan ini diketahui bahwa emosi yang terlibat dalam pembelian dapat menciptakan ikatan dengan pelanggan yang berkontribusi langsung untuk membangun keuntungan dan keloyalan konsumen.